Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Senior, masalah mendesak apa yang dibutuhkan Lady Piao Miao dariku? Tanya Chu Feng. Aku juga tidak tahu. Lady Piao Miao hanya memberi tahu kami para penjaga, untuk segera membawa kamu ke Peak of Myriad Illusions setelah kamu kembali, jawab si penjaga. Apakah para senior Four Seasons tidak ada di sini? Tanya Chu Feng. Ketika dia mendengar Peak of Myriad Illusions, ekspresi Chu Feng sedikit berubah. Dia tahu bahwa puncak itu adalah salah satu puncak terpenting, dan biasanya hanya mereka dan Lady Piao Miao saja yang bisa masuk. Sedangkan untuk yang lain, mereka dilarang mendekatinya. Biasanya, Chun Wu akan membawanya ke tanah terlarang seperti ini. Namun pada saat ini, Lady Piao Miao memiliki penjaga yang biasa membawanya. Dia punya perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, dan secara tidak sadar merasa kalau Chun Wu dan yang lainnya mungkin tidak ada di sini. Oh, Lady Chun Wu, Lady Xia Yu, Lady Qiuzu, dan Lady Dong Sue, mereka semua tidak ada di sini. Jawab pemandu itu sambil menggelengkan kepalanya. Karena memang benar, itu sama halnya dengan tebakan Chu Feng. Senior, apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan? Chu Feng dengan cepat bertanya. Tuan Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu masalah ini. Mohon maafkan aku. Pemandu itu memiliki wajah yang sangat canggung saat dia menjawab. Sepertinya dia tidak memberitahu Chu Feng, dan dia benar-benar terlihat sepertinya memang tidak tahu apa-apa. Chu Feng tidak terus bertanya, tetapi ada beberapa pemikiran di benaknya. Karena Lady Piao Miao perlu melihatnya dengan sangat mendesak, maka sesuatu pasti telah terjadi. Karena kalau tidak, jika menilai dari sifatnya, dia tidak akan melakukan hal itu. Setelah tiba di Peak of Myriad Illusions, Chu Feng menemukan pemandangan di sana cukup indah. Namun di seluruh puncaknya, itu hanya ada satu menara. Bentuknya memang normal, tetapi ada beberapa warna. Warna itu saling terjalin satu sama lain, dan warna itu terus berubah-ubah. Itu sangat mistis, tapi juga sangat indah. Tuan Chu Feng, Nyonya Piao Miao sedang menunggumu di dalam. Ucap pemandu itu sambil berhenti karena tidak berani masuk, dan dia berhenti 3 meter dari menara. Chu Feng mengangguk, lalu naik ke menara itu. Dia bisa melihat, bahwa itu adalah menara yang cukup mengesankan. Tidak hanya menara itu dibangun dengan bahan khusus, menara itu bahkan diperkuat oleh formasi spiritual yang kuat. Jika menara itu disegel, bahkan dia tidak bisa membukanya. Namun karena menara itu tidak disegel, Chu Feng memberikan dorongan yang ringan, dan pintu itu pun terbuka. Ketika dia memasuki menara, Chu Feng melihat Lady Piao Miao. Pada saat itu matanya tertutup rapat, dan dia hanya duduk bersila. Dia tampak seperti menyalurkan kekuatannya ke dalam formasi, dan itu adalah formasi refining. Di dalam formasi itu ada segala macam bahan aneh yang disuling, dan digabungkan menjadi satu. Lady Piao Miao tampaknya sedang membuat pil, dan pada saat itu, jika menilai dari kualitas bahan dalam formasi, Chu Feng tahu itu adalah pil yang sangat mengesankan. Kamu sudah kembali. Apakah semuanya sudah ditangani dengan cukup baik? Tanya Lady Piao Miao. Lady Piao Miao tidak membuka matanya, tetapi dia tahu kalau Chu Feng telah datang. Piao Miao Senior, terima kasih atas perhatian kamu. Masalah sudah ditangani dengan baik, jawab Chu Feng dengan jujur. Tidak perlu cemas. Aku memanggilmu dengan tergesa-gesa, karena sebenarnya aku punya kabar baik. Aku sudah menemukan metode untuk menghancurkan efek Heaven Gripping Pill, dan hal yang aku hasilkan saat ini adalah obatnya, kata Lady Piao Miao. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat gembira. Dia pun dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih senior, ucap Chu Feng. Jangan terlalu cepat bahagia dulu. Apakah metode ini akan berhasil atau tidak? Aku tidak tahu dengan pasti, tetapi akan selalu ada risiko. Meskipun Ziling sendiri bersedia mengambil risiko dan menerima obat ini,
sebagai orang terdekat dengannya, maka kamu harus siap secara mental, kata Lady Piao Miao. Daripada membiarkan Ziling menjadi cacat, akan lebih baik mencari beberapa peluang. Aku menghormati pilihan Ziling, balas Chu Feng yang tidak keberatan untuk mengambil resiko. Karena dia tahu sejak Ziling setuju, itu berarti dia tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Dia ingin mengambil kekuatan miliknya, dan Chu Feng memiliki pikiran yang sama. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Lady Piao Miao mengangguk. Kemudian setelah itu dia berkata, namun sayangnya, ada terlalu banyak bahan yang dibutuhkan untuk penyembuhan ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat ditemukan di Misty Peak, jadi aku sudah menginstruksikan Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zhu, Dong Sui, dan Yan Ruyu untuk turun ke puncak dan mencari mereka. Tapi sayangnya, obat inti yang aku percayakan pada Lady Qiu Zhui untuk dicari, ternyata belum dibawa kembali. Dengan kekuatan dan kemampuannya, untuk mendapatkan obat ini seharusnya tidak ada masalah, dan dia seharusnya sudah kembali. Tetapi sampai saat ini dia belum juga kembali. Aku tidak tahu apakah ada perubahan keadaan, karena itu aku merasa agak khawatir. Namun sekarang aku harus fokus meramu obat ini, dan aku tidak bisa pergi. Jadi, aku ingin kamu membantu aku melihat mengapa Lady Qiu Zhui belum kembali, ucap Lady Piao Miao. Lalu, apa yang Lady Qiu Zhui cari, dan di mana dapat ditemukan? Chu Feng dengan cepat bertanya. Dia juga agak khawatir, itu ketika mendengar kata-kata Lady Piao Miao. Yang dicari oleh Lady Qiu Zhui adalah obat suci naga dan Phoenix. Itu hanya ditemukan di lokasi lama gereja surgawi yang membara. Namun di pintu masuknya, itu ada formasi pembantaian yang begitu mendalam. Orang normal tidak bisa masuk ke sana, jadi aku ingin kamu melihatnya. Setelah semua, dengan teknik formasi spiritual yang kamu miliki, mungkin aku bisa merasa nyaman. Bahkan jika kamu tidak dapat melewati formasi itu, setidaknya kamu dapat mundur dengan utuh, kata Lady Piao Miao. Aku bersedia untuk menyelidiki apa yang terjadi, balas Chu Feng sambil mengangguk, dan dengan tegas menyetujuinya. Mengesampingkan faktanya bahwa ini terkait dengan Ziling, Qiu Zhui Fuyan melakukan ini untuk membantunya dan Ziling. Dan dengan kultivasi serta statusnya, dia seharusnya sudah kembali dengan cepat, itu jika dia pergi ke alamat lama gereja surga yang membara untuk mendapatkan sesuatu. Namun hingga saat ini, dia masih juga belum kembali. Bukan hanya Lady Piao Miao saja yang khawatir, tapi Chu Feng juga merasa khawatir. Pintu masuk ke Burning Heaven Church adalah Interplanes. Sebelum itu, kamu pergilah temukan Ziling dulu, dan beritahu dia bahwa kamu telah kembali. Singkirkan kekhawatiran kamu terlebih dahulu, dan barulah pergi ke Interplanes. Namun kamu harus ingat, jika kamu tidak bisa melewati formasi pembantaian, maka kamu jangan pernah memaksanya. Akan lebih baik mengetahui kekuatanmu sendiri, ucap Lady Piao Miao. Saat Lady Piao Miao berbicara, dia sudah membuka matanya. Dengan satu telapak tangani, dia segera menggambar peta di udara. Itu adalah peta Interplanes, dan di atasnya adalah pintu masuk Burning Heaven Church. Namun dia hanya mencatat lokasi pintu masuknya saja, tetapi bukan metode menonaktifkan formasi pembantaian. Kalau begitu aku akan pergi, ucap Chu Feng. Setelah menghafal peta itu, Chu Feng meninggalkan menara. Setelah dia pergi, dia menemukan bahwa pemandu itu masih berdiri di tempat dan menunggunya. Senior, apakah kamu tahu di mana Ziling berada? Tanya Chu Feng. Lady Piao Miao sudah menginstruksikan aku. Tuan Chu Feng, ikuti aku, jawab pemandu itu sambil bergerak, dan mulai memimpin Chu Feng ke puncak lain. Puncak itu sangat indah, dan bahkan lebih unggul dari Peak of Myriad Illusions. Puncak itu bisa dikatakan sebagai salah satu puncak terindah di Misty Peak, dan di puncak itu ada juga istana yang sangat indah. Istana itu tidak memiliki aura kuno, dan itu benar-benar baru. Ini sudah jelas, kalau Lady Piao Miao lah yang membangun menara itu khusus untuk Ziling. Di luar istana, ada wanita cantik yang mengangkat kepalanya dan melihat. Setelah melihat Chu Feng, dia dengan cepat terbang.
Ternyata wanita cantik itu adalah Ziling. Tuan Chu Feng, aku akan pergi, ucap si pemandu. Setelah memimpin, pemandu itu pergi atas kemauannya sendiri. Chu Feng, akhirnya kamu kembali. Kenapa kamu pergi begitu lama? Aku sangat khawatirkan kamu. Apakah Sister Surou dan Su Mei sehat? Mengapa aku tidak melihat mereka bersama kamu? Tanya Ziling. Kebahagiaan mengisi wajah Ziling, itu ketika dia melihat Chu Feng. Itu dapat dilihat bahwa pada hari-hari terakhir, dia selalu mengkhawatirkan keadaan Chu Feng. Kamu jangan khawatir, karena semuanya baik-baik saja. Surou dan Su Mei telah datang ke puncak berkabut, dan bahkan Brother Wuxiang dan Zhang Senior telah datang juga. Mereka telah dikawal ke tempat tinggal mereka sekarang, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Wah, benarkah? Bawalah aku untuk melihatnya, seru Ziling. Ziling sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata Chu Feng. Dia menyeret Chu Feng dan berlari menuruni puncak, karena dia sudah tidak sabar untuk melihat Surou dan Su Mei. Dipimpin oleh si pemandu, Chu Feng dan Ziling segera tiba di kediaman Surou dan Su Mei. Karena tempat tinggal Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi belum diatur, maka mereka berdua juga ada di sana. Karena Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi sama-sama sudah mengenal Ziling, dan hubungan mereka cukup baik, setelah melihatnya, mereka pun mengobrol dengan santai. Dan itu adalah sesuatu yang orang harapkan. Di sisi lain, sebelumnya Surou dan Su Mei pernah mengalami koma yang panjang. Mereka hanya mendengar Chu Feng berbicara tentang Ziling, tetapi mereka tidak pernah benar-benar melihatnya. Orang akan mengira bahwa setelah melihat Ziling, mereka harus merasa agak jauh. Tapi ternyata, tiga keindahan itu seperti saudara perempuan yang sudah saling kenal sejak lama. Mereka mengobrol dengan riang, dan bahkan tertawa riang. Mereka benar-benar mengesampingkan Chu Feng, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi ke samping, dan bahkan mengabaikan mereka. Saudara Chu Feng, kalau boleh jujur, aku benar-benar merasa sedikit kagum terhadapmu, ucap Jiang Wuxiang. Melihat tiga wanita cantik berbicara satu sama lain secara harmonis, Jiang Wuxiang berbicara sambil tersenyum. Kata-katanya juga penuh godaan. Bukan hanya kamu saja yang merasakan kekaguman itu, aku juga merasakan kekaguman itu. Berpikir saat itu di sekolah Azure Dragon, aku masih cukup berkarakter. Bahkan betapa banyaknya gadis cantik, yang mengekspresikan cinta mereka kepada aku. Meskipun aku mengatakan aku tidak menemukan pasangan, aku masih ingat dengan jelas bahwa dari para wanita yang aku kenal, hanya hati junior Surou yang tidak tergerak oleh aku. Pada waktu itu, aku bahkan berpikir kalau dia memiliki pikiran yang sama dengan aku. Yaitu mengabdikan dirinya dalam mengejar kultivasi begitu banyak, sehingga dia bahkan tidak mau repot-repot dengan seorang pria. Tapi sekarang, aku tahu aku salah. Junior Surou tidak sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, hanya saja aku tidak memiliki cukup pesona. Setelah Junior Chu Feng memasuki sekolah Azure Dragon, Junior Surou dengan cepat tertarik padanya. Tidak hanya dia ditaklukkan olehmu, bahkan saudara perempuannya, Little Su Mei, dia juga ditaklukkan olehmu. Bahkan tubuh ilahi legendaris Lady Ziling ditaklukkan oleh kamu juga. Dan tiga keindahan ini bahkan sangat mencintaimu. Di dunia ini, mungkin ada orang yang akan mengagumimu, Junior Chu Feng, kata Zhang Tianyi dengan aneh sambil menyeringai. Saat dia menghadapi ejekan dari dua saudara laki-lakinya yang baik, hanya ada senyum bahagia di wajah Chu Feng. Dia tahu memiliki tiga wanita cantik yang penuh kasih sayang, dan bahkan rela mengorbankan hidup mereka baginya, itu adalah kekayaannya yang besar. Maka dari itu, dia harus menghargai mereka dengan baik. Setelah pertemuan yang singkat, Chu Feng tidak punya pilihan selain pergi. Meskipun dia sangat tidak rela jika dambaan hatinya seperti Ziling, Su Mei, dan Surou, yang semuanya bertimbang rasa dan tidak menahannya. Di sisi lain, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang ingin keluar bersama Chu Feng. Akan tetapi, perjalanan ini mengharuskannya untuk menembus formasi pembantaian.
Chu Feng tidak tahu seperti apa rupanya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa melindungi keduanya atau tidak. Dan selama mereka membayangkan mereka tidak akan bisa membantu dan malah mungkin menjadi beban, maka Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang juga memilih untuk tetap berada di Misty Peak. Adapun Chu Feng, dia tidak punya pilihan selain untuk melangkah menuju perjalanan, yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui seorang diri. Aku benar-benar berharap suatu hari nanti aku bisa membantunya, jadi dia tidak perlu melakukan semuanya itu sendiri lagi. Kata Zhang Tianyi dengan suara rendah, itu dia ucapkan saat dia melihat ke arah kepergian Chu Feng. Tentu saja, aku juga memiliki pemikiran yang sama. Tetapi sayangnya, bahkan dengan garis darah kekaisaran sekalipun, tampaknya akan sangat sulit untuk mengejarnya, ucap Jiang Wuxiang di samping, dan dia juga memiliki wajah yang penuh dengan ketidakberdayaan. Sebenarnya mungkin tidak begitu. Junior Chu Feng memberitahu aku kalau kultivasinya yang sebenarnya saat ini, itu hanya berada di tingkat ke-9 dari ranah surga. Dia berada Lord Martial peringkat 3, itu dikarenakan kekuatan istimewanya. Sekarang aku punya sedikit perasaan bahwa, aku akan membuat terobosan dengan segera. Selama aku berhasil, kultivasi aku akan sama persis dengan Junior Chu Feng. Selain itu, dengan kekuatan yang aku miliki saat ini, selama aku bisa melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah surga, aku bahkan dapat melakukan pertarungan melawan Lord Martial peringkat 1. Lalu jika aku menjadi dewa perang, aku akan dapat memahami kekuatan yang lebih kuat dari teknik misterius terlarang. Pada saat itu juga, mungkin aku tidak akan menjadi beban seperti sekarang ini, ucap Zhang Tianyi. Saat Zhang Tianyi berbicara, sedikit kerinduan muncul di wajahnya. Saudara Tianyi, aku tidak berharap ini menjadi suatu kebetulan. Baru-baru ini, aku juga merasa akan membuat terobosan dengan segera. Bagaimana kalau kita berlomba saja, dan melihat siapa yang membuat terobosan lebih dulu? Jiang Wuxiang berkata sambil tersenyum. Oke, balas Zhang Tianyi dengan bangga. Dia merasa sangat gembira, itu ketika dia membayangkan dia akan mengejar Chu Feng. Ini bukan persaingan yang serius, karena mereka hanya berharap bisa bertarung bersama dengan saudara mereka, dan tidak selalu bersembunyi di balik perlindungan Chu Feng. Pada saat ini Chu Feng tentu saja tidak tahu apa-apa tentang rencana mereka. Melewati arai teleportasi di Misty Peak, ia mengirimkan dirinya langsung ke wilayah Interplanes. Dan karena arai teleportasi itu tidak dikendalikan oleh Kepulauan Eksekusi Immortal, maka Chu Feng tidak perlu khawatir bertemu dengan musuh. Tapi untuk berjaga-jaga, Chu Feng masih menggunakan masker transformasional untuk mengubah penampilannya. Lagi pula, poster buronan dirinya telah terpampang di seluruh wilayah Laut Timur. Dia juga tidak tahu apakah orang-orang di Interplanes tahu penampilannya atau tidak, dan dia juga tidak tahu apakah mereka musuh atau sekutu. Jadi, itu akan lebih baik untuk menyamar. Setelah perjalanan panjang dalam arai teleportasi, jalan keluar akhirnya muncul di depan Chu Feng. Setelah melangkah keluar, cahaya putih yang menyilaukan menyinari matanya. Interplanes memang sesuai dengan namanya. Es dan salju ada di mana-mana tak ada habisnya, dan juga menutupi tanah yang dalam di bawahnya. Terlebih lagi dengan langit yang suram, dan salju juga turun dengan lebat. Meskipun udara dingin tidak bisa membahayakan tubuh Chu Feng, tapi setelah melihat pemandangan yang membekukan, itu ada efek mental yang dirasakan oleh hati Chu Feng. Dia tidak bisa membantu, tetapi merasa agak dingin. Cepatlah pergi. Jika kita terlambat, kita akan kehilangan pertarungan hebat. Siapa yang keluar? Mereka semua keluar. Kepala Sekte Pedang Batu, banyak dari tetua mereka, dan bahkan murid inti mereka semua telah keluar. Ini pasti akan menjadi pertempuran besar, dan pertunjukan hebat yang tidak dapat dilewatkan. Dan tiba-tiba saja, itu ada suara gaduh yang datang. Pada saat yang sama, beberapa orang juga terbang. Tampaknya ada sesuatu yang meriah untuk dilihat. Dunia kultivasi bela diri memang tidak pernah damai. Pertempuran antara sekte adalah yang paling umum, dan karena Chu Feng memiliki urusan di tangannya, ia tidak ingin melakukan apapun.
Terutama ketika dia berada tidak jauh dari pintu masuk gereja surgawi pembakaran, Chu Feng tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Justru sebaliknya, ia pergi ke arah yang berlawanan dari kerumayan, dan sudah tidak sabar ingin memasuki gereja surgawi pembakaran, lalu melihat apakah Qiu Shui Fuyan ada di sana atau tidak. Jika dia tidak ada, maka Chu Feng secara pribadi akan mencari apa yang disebut obat suci naga dan Phoenix di lokasi lama gereja surgawi pembakaran. Ketika dia menggambar pintu masuk Burning Heaven Church, Lady Piao Miao juga menggambar gambar pengobatan suci naga dan Phoenix. Ini sudah jelas, bahwa Lady Piao Miao juga berharap jika Chu Feng tidak dapat menemukan Qiu Shui Fuyan, maka dia secara langsung wajib membawa kembali obat suci naga dan Phoenix ke puncak berkabut. Desir. Tapi tak lama setelah Chu Feng terbang, ada beberapa orang lagi yang terbang di depannya. Setelah mendengar diskusi mereka, hati Chu Feng segeru bergetar, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak bisa lagi melangkah maju dan berdiri di udara, dan dengan hati-hati mendengarkan kata-kata mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.